dia merubah permainan gitu. Artinya bisa dibayangkan orang seluruh dunia tiba-tiba belajar hal yang sama. Dan aktif dalam di Dewan Riset, di DP2K juga masih ya Prof, dan di banyak lembaga-lembaga penelitian, dan juga sangat concern ini dengan kalkulasi beliau tentang pandemi ini. Jadi saya persilakan Prof Budi untuk bisa menyampaikan presentasinya. 7 menit ya Prof. Ya baik, terima kasih Prof Pak Budi Gunawan. Kena dampak pandemi karena rambutnya sekarang gondrong ini. Monggo Prof Budi, silakan. Baik, selamat pagi Pak Gunawan, Pak Wali Kota, Pak Kukrit, Pak Wakil Wali Kota Tegal, dan tentu saja para narasumber yang saya hormati dan para peserta sekalian. Saya mempersiapkan satu slide, ya. Mudah-mudahan bisa saya tayangkan di sini. Apakah slide saya terlihat? Ya, kelihatan Bro. Ya. Baik, singkat saja. Jadi saya mencoba melakukan analisis resiko terhadap rencana atau keniscayaan ya, new normal menjadi keniscayaan. Jadi yang pertama, saya termasuk ya agak positif, optimis maksud saya. COVID-19 ini adalah satu game changer ya, dia merubah permainan gitu. Artinya bisa dibayangkan orang seluruh dunia tiba-tiba belajar hal yang sama, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, itu seluruh dunia. Jadi ini yang disebut oleh salah satu penulis di Jakarta Post itu, Profesor Martiatmaja, dia mengatakan ya ini ada buahnya sebenarnya COVID-19, yaitu disiplina yang namanya. Jadi hasilnya apa? Disiplin, semua didorong untuk praktek hidup sehat, praktek hidup daring. Tentu di sana sini ada yang belum disiplin atau melanggar, tetapi ini buah yang saya kira modal ya. Jadi sejak Maret kalau boleh dikatakan, saya menyebutnya ada penerapan trisula perilaku kesehatan, ya, mulai dari pembiasaan, kemudian jadi kebiasaan, mudah-mudahan jadi perilaku, dan akhirnya jadi budaya sehat. Nah, itu yang dimaksud oleh Prof. Martiatmaja tadi sebagai disiplina tadi, ya, disiplina. Jadi belajar terus-menerus sampai menguasai satu hal. Kira-kira itu disiplina, itu maknanya seperti itu. Apa yang saya sebut sebagai trisula perilaku sehat, yaitu jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, yang kelihatannya sederhana ya. Tapi kemudian bagi sebagian kalangan dipadukan dengan praktek hidup daring. Nah, ini menjadi cara hidup yang baru, cara hidup yang boleh disebut normal baru atau cara hidup baru. Kemudian kita kembali pada kearifan kuno ya, kearifan lama, bahwa memang Allah bisa karena biasa. Ya, tresno margo kulino. Jadi orang yang terus-menerus menjalankan, kita dipaksa menjalankan hal-hal yang sama, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, kita keluar harus pakai masker, masuk rumah harus lepas, cuci tangan, kemudian mandi dan seterusnya. Meskipun saya optimis, tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menjaga ini agar tidak kembali ke cara hidup lama, reversible. Mudah-mudahan tidak reversible. Mudah-mudahan ini sebuah proses yang irreversible, yang tidak mungkin kembali lagi. Singkatnya, wabah COVID-19 sebenarnya telah melakukan akselerasi, ya, akselerasi perubahan perilaku yang mengarah pada budaya sehat. Saya ambil contoh sederhana di bidang kami, bidang pangan misalnya. Dengan adanya wabah COVID-19, langsung ada perubahan di kalangan pelaku dan pekerja usaha pangan, termasuk mereka yang bekerja di delivery online, ya, dan juga konsumen pangannya. Jadi hati-hati. Jadi muncul yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian yang selama ini agak diabaikan, ternyata muncul juga. Lagi-lagi tentu ini tidak 100% warga, ya, tidak 100%, tetapi ini adalah kapital, ya. Jadi bahaya dari virus ini, SARS-CoV-2 ini,
memang terus memunculkan resiko, ya, memunculkan resiko, dan resiko itu kemudian akan menghasilkan dampak. Jadi kalau virus ini tidak terpapar, tidak ada kontak, tentu tidak ada resiko penularan. Kalaupun ada risiko penularan, dampaknya juga bisa besar dan kecil. Nah, itu tergantung cara hidup yang dipilih. Jadi kalau kita memilih cara hidup lama, back to basic ya, ya kira-kira risikonya akan lebih besar. Ya, tapi kalau kita memilih cara hidup baru, mungkin risikonya bisa lebih rendah. Ya, itulah yang kira-kira kita hadapi di masa new normal ini. Nah, problemnya sekarang bagaimana memastikan supaya risikonya kecil. Tidak ada pilihan lain, ya, bahwa secara perorangan dan kelembagaan harus dilakukan tindakan-tindakan semacam ini. Jadi pada level perorangan yang saya sebut trisula tadi, perilaku sehat, physical distancing, penggunaan masker, cuci tangan, termasuk tentunya social distancing, menghindari acara-acara sosial di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, industri, perdagangan, ya, pendidikan, pariwisata, dan seterusnya, termasuk nongkrong, ya. Itu dari sisi individu melakukan 3 hal ini. Sedangkan dari sisi kelembagaan juga perlu, misalnya penataan spasialnya, aplikasi teknologi, ya, untuk mengurangi kontak antar manusia, mengurangi kerumunan, ya, mau nggak mau diterapkan teknologi. Kemudian yang paling, menurut saya paling penting pada saat ini justru yang terakhir ini. Jadi komunikasi tentang resiko ini menjadi hal yang paling penting. Literasi tentang resiko, tentang dampak dari COVID-19 masih harus terus disampaikan. Last but not least, penegakan disiplin. Itu udah pilihan yang terakhir yang harus dilakukan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah trust. Kata kunci di sini adalah trust. Dan ketika trust ini ternyata untuk mendapatkan trust ini, komunikasi menjadi penting, dan ternyata komunikasi publik itu lebih berhasil pada pengalaman untuk Ebola, SARS, termasuk flu burung, ya, pada kasus flu burung H5N1, itu akan berhasil ketika warga percaya pada otoritas dan ahli. Nah, kepercayaan publik ini hanya bisa dicapai jika disampaikan secara utuh, lengkap, ya, transparan, mudah dimengerti, dan ilmiah. Jadi disinilah saya kira semua para pihak yang terlibat, ya, baik di otoritas pemerintahan, tokoh masyarakat, media, kemudian juga mereka yang bekerja di ranah ilmu pengetahuan, itu jadi penting untuk terlibat di sini untuk menyampaikan informasi yang tadi lengkap, transparan, mudah dimengerti. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa prasyarat trust itu sederhana, ya, rukun dan gotong royong, intinya itu. Saya kira itu Pak Gunawan, Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada paparan awal ini. Terima kasih.